Ke informasi lain masih dari Sulawesi Selatan, pasca pelemparan bom Molotov ke sejumlah gereja di Kota Makassar, pemuka agama dan aparat pemerintah Kota Makassar berkumpul. Sementara itu polisi sudah memasang garis polisi di sekitar gereja yang dibom Molotov Kamis dini hari tadi. Nah, bagaimana kondisi terkini pasca peristiwa tersebut? Kita segera bergabung dengan Rahel Marimbuna dari Makassar. Rahel, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologisnya kejadian ini? Ya, Prabu dan Putri, saat ini saya berada di salah satu gereja yang pagi tadi atau sekitar pukul 4 dini hari tadi menjadi sasaran pelemparan bom Molotov. Saat ini saya berada di GKI Samiun dan di sini terlihat lubang kaca yang berlubang akibat dilempar bom Molotov dan mengakibatkan bagian jendela ini juga terbakar. Dan terlihat di dalam sana juga masih ada pecahan kaca dari kaca jendela ini maupun juga botol yang dilemparkan yang berisi bensin yang mengakibatkan terbakarnya bagian jendela dari GKI Samiun ini. Dan di tempat ini sendiri polis line sudah dibuka dan aktivitas di tempat ini yang sekaligus juga di dalam kompleks gereja ini terdapat sekolah TK, SD, dan SMP juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Dan kami juga mendapatkan gambar eksklusif dari CCTV di mana di gambar di kamera CCTV ini sendiri terlihat dua orang yang menggunakan sepeda motor, mereka berboncengan datang ke gereja ini, salah satunya berlari masuk ke areal pekarangan dan melemparkan botol ke arah jendela yang mengakibatkan bagian jendela ini pecah dan terbakar. Di kamera CCTV ini terlihat dua orang yang berboncengan ini menggunakan sepeda motor bebek dan mereka menggunakan helm tertutup sehingga memang tidak dapat terekam oleh kamera CCTV wajah dari pelaku pelemparan. Dan selain GKI Samiun, pagi tadi juga dua gereja lain yang menjadi sasaran pelemparan yaitu Gereja Toraja yang berada di Jalan Gatot Subroto dan juga Gereja Toraja yang berada di Jalan APP Tarani 2. Kejadian ini berlangsung diperkirakan mulai dari pukul 3 pagi tadi dan sampai pukul 5 pagi tadi. Dan tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah Kota Makassar bersama dengan Kapolda, Pangdam, dan juga bahkan Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, tadi langsung melakukan pertemuan terkait dengan peristiwa yang terjadi pagi tadi, bahkan juga rangkaian dari kejadian pelemparan bom Molotov sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 dini hari lalu, serta pelemparan bom Molotov atau ledakan di 2 ATM yang terjadi pada September 2012 lalu. Dan saat ini Bapak Yusuf Kalla bersama dengan Pangdam dan juga Polda Sulawesi Selatan langsung datang meninjau ke GKI Samiun dan kita langsung saja berbincang dengan Pak JK. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak JK tadi sudah melihat langsung lokasi ini, kerusakan yang seperti apa. Tadi juga sudah bertemu dengan jajaran pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas agama. Pak JK, Bapak melihat peristiwa ini seperti apa, Pak? Bapak menilai? Iya, ini gereja dengan jamaah sebagian besar Tionghoa ya. Nah, ini pasti tindakan kriminal itu yang pertama. Latar belakangnya kita tidak tahu. Kan pasti polisi yang tahu. Tapi ini kriminal yang harus menjadi bagian daripada usaha kita bersama untuk mengatasinya, mengungkapkannya, mengambil tindakan hukum yang keras. Tentu mereka bermaksud adu domba, tapi saya yakin masyarakat di Makassar ini tidak akan adu domba seperti itu lagi. Apalagi Bapak Kapolda, Pangdam, dengan kejaksaan semua pimpinan daerah, yakin bahwa ini hanya cara mereka untuk mengacau kelompok kecil lah. Tapi ini masyarakat harus sadar untuk jangan berusaha semua untuk mengatasi ini, menjadi mata telinga aparat. Ini pendeta di sini juga akan mengaktifkan jamaahnya untuk jangan terserah. Bahwa malam ini, hari ini seperti diberitakan dari pagi ada beberapa gereja, ya itu terjadi. Tapi ini harus diatasi dengan hati yang terbuka, dengan cepat seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi. Karena masyarakat sendiri tidak terlibat apa-apa. Semua umat Islam juga menjaga gereja ini. Juga yang lainnya.
Dan karena itulah maka dibutuhkan persatuan masyarakat menjadi mengatasi ini. Dan ini hal mudah-mudahan mereka sadarlah bahwa apa yang dibuat itu ialah dosa besar. Siapapun, apapun agamanya, dia balasannya cuma neraka. Karena tidak mungkin orang masuk surga dengan mau bakar rumah ibadah apapun. Ya kita yakin. Ini tentunya tidak diharapkan jangan sampai membesar. Tidak. Saya yakin Nah, tidak. upaya apa yang mungkin tindakan tegas seperti apa? Ada kesepakatan bersama atau tindakan tegas aparat yang Semua mempunyai peran yang sama. Tentu intinya kepolisian, aparat keamanan dibantu oleh TNI sesuai dengan pemerintah mencari ini siapa nih pelakunya, menghukumnya seberat-beratnya. Karena jangan mencoba mengadu domba masyarakat seperti itu. Kedua, masyarakat melaporkan apapun yang terjadi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya dengan Silakan. Pak Kapolda mungkin dalam hal ini tindakan kepolisian untuk menindak karena ini rangkaian kejadiannya mulai dari September seperti itu ada ya, dengan peledakan di ATM kemudian berlanjut dengan sampai peristiwa tadi pagi. Nah, ini Pak, rangkaian kejadian ini sampai sekarang apa yang sudah dilakukan? Jadi yang jelas dari tataran preventif kita akan memberikan pengamanan secara fisik dan statis masing-masing gereja oleh anggota kepolisian. Dibantu oleh pengurus gereja dan termasuk Babinsa, yaitu di Koramil masing-masing itu dilibatkan. Selebihnya kita akan memberikan rasa aman di masyarakat dengan cara patroli bersama dari para pengurus gereja, FKUB, TNI Polri, dan lintas pemerintahan terkait. Pengejaran terhadap pelaku? Pasti dibentuk tim. Nah, untuk tim itu tidak semudah untuk menangkap. Tapi yang jelas tim sudah melakukan pengejaran dan termasuk menganalisa hasil CCTV ini. Ya. Nah, ini apakah ada, kalau ini masih untuk sementara dilihat kriminal murni, mengarah ke hal-hal lain? Saya tekankan bahwa sebagaimana pendapat Pak Cika tadi, saya sependapat itu. Bahwa ini adalah kriminal murni. Dan kalau ada motif lain, bisa kita ungkap setelah pelakunya tertangkap. Sampai sejauh ini tidak ada indikasi lain mungkin terkait dengan masalah politik sosial? Belum ada, belum ada. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Dan saat ini memang pengamanan di gereja-gereja dan juga rumah ibadah baik yang mengalami kerusakan maupun yang lainnya saat ini memang dilakukan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian. Untuk sementara demikian Prabu dan Putri. Baik, Rahel Marimbuna melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.